lengkap sehingga siswa bisa belajar dengan aman, nyaman, dan senang. Untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah, perlu diadakan pembentukan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Berdasarkan belum meratanya pemahaman tersebut, maka dilaksanakan sebuah aksi nyata dalam bentuk penimbasan pemahaman agar segera terbangun budaya positif di lingkungan sekolah. Di sini tujuan aksi nyata. Mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, secara khusus membuat keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi di sekolah untuk mendukung terwujudnya budaya positif. Budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat, dan bertanggung jawab. Di sini konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif dibagi atas 5 bagian. Yang pertama, teori kontrol. Yang kedua, konsep dasar hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, segitiga restitusi. Disiplin positif, teori kontrol B. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Makna disiplin, belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Teori motivasi: 1. Untuk menghindari hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan. 3. Untuk menghargai diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas. 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, penguasaan. 2. Kasih sayang. 3. Rasa diterima. 4. Kesenangan. 5. Kebebasan. Teori kontrol, psikiater dan pendidikan William Glasser. Dalam kontrol teori, yang kemudian hari berkembang dinamakan Coase teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menurut Stephen R. Covey, tahun 1991 dibagi atas 2 bagian, yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Disiplin. Disiplin ini kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi
sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin menurut pemikiran Ki Hajar sejalan dengan pandangan Diane Gosen. Dalam bukunya Restoring School Discipline 2001, Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. 3 teori motivasi. Diane Gosen dalam bukunya Restoring School Discipline mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Penghargaan. Ilustrasi, Sari kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Agus menanyakan pertanyaan, Sari menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Sari yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Agus pada saat itu membiarkan teman-teman Sari menertawakan Sari yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Sari untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaannya Pak Agus, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Sari di depan kelas memegang hidungnya. Di sini Bapak Ibu ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Agus terhadap Sari? Mengapa? Yang kedua, menurut Anda, tindakan Pak Agus terhadap Sari adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Mungkin dari pertanyaan pemantik ini, mungkin ada Bapak Ibu yang akan menjawab. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Rani. Baik, terima kasih Ibu. Berdasarkan ilustrasi tadi, tindakan yang dilakukan oleh Pak Agus itu saya tidak setuju, karena tindakan itu dapat membuat siswa sehingga siswa menjadi tidak nyaman saat mengikuti proses pembelajaran matematika. Itu saja Ibu. Oke, baik, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Sari. Pertanyaan pemantik yang kedua, menurut Anda, tindakan Pak Agus terhadap Sari adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin menjawab. Kalau menurut saya, tindakan Pak Agus terhadap Sari itu adalah sebuah hukuman. Mengapa? Karena sebuah hukuman itu dia diambil tanpa direncanakan atau tanpa disepakati bersama untuk memberikan efek jerah. Jadi tiba-tiba saja langsung dikasih ke anak. Baik, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Konsekuensinya itu sesuatu harus terjadi dan restitusi itu merupakan pilihan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman
tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perubahan atau kata-kata. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah. Pada murid sudah mengetahui semua sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila pada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, maka murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Misalnya, mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalannya. Peraturan dan konsekuensi ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitoring murid. Konsekuensi di sini ada tindakan guru, hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu guru, kira-kira ini tindakan guru termasuk hukuman atau konsekuensi? Oh iya, silakan. Oke, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bella. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari ke sekolah. Menurut Bapak Ibu guru, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, baik. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk. Yang ketiga, memberikan coretan, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kira-kira ini termasuk konsekuensi. Yang berikut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang berikut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang terakhir, berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Oke, mari kita tepuk dengan tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Berikut diungkap dan penghargaan. Berpengaruh jangka pendek dan panjang, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kapasitas, kualitas, mematikan kreativitas, penghargaan itu berhukum. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada sekelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya sendiri setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid
berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai diri. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 3 tahap evaluasi diri. Yang pertama, saya tidak suka cara saya berbicara padamu. Yang kedua, kesalahan yang saya lakukan adalah saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Saya lelah dan saya berbicara terlalu cepat. Saya tidak jelas menyampaikan apa yang saya inginkan. Pemahaman saya berbeda dengan pemahamanmu. Yang ketiga, besok lagi saya akan menyampaikan informasi yang saya punya dan kamu butuhkan. Saya akan berbicara lebih lambat. Saya akan bicara lebih jelas tentang keinginan saya, menyampaikan pendapat, pemahaman saya padamu. Keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan untuk kesehatan atau keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama.
kebajikan universal. Berikut adalah beberapa nilai kebajikan universal yang sering kita dengar. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, kasih sayang. Yang keempat, tanggung jawab. 5, hormat, 6, kerjasama. 7, toleransi. 8, kemandirian. 9, jujur. Ini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang sering rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kelas, mungkin di sini saya ambil contohnya itu. Saya sebagai wali kelas mengambilnya itu keyakinan kelas di dalam kelas kami 9C. Yang pertama, disiplin. Yang kedua, tugas. Yang ketiga, tertib, respect, kebersihan, kaget. Yang berikut, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia dibagi 5 bagian. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kebebasan. Kebutuhan dasar manusia tentang perasaan Dinda hari itu. Apa yang akan dilakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah akan kebutuhannya bisa terpenuhi. Di sini jawaban Dinda, ibu guru bilang tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kebutuhan di sini ini kebutuhan kesenangan. Yang berikut, ibu guru tidak menyapa hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Di sini kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengarin ibu guru aja. Di sini kebebasan. Yang berikut, aku sebal, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini penguasaan. Sini 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Penghukum ini secara penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid akan lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu jangan selalu saja salah. Lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lebih merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali kamu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Kamu pasti berbuat begini. Lima posisi kontrol yang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bernegatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik,
menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi seorang yang seperti apa? Terima kasih. Berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali. Lima posisi kontrol itu manajer. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa yang kamu bersedia memperbaikinya? Berikut segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini, yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Buat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah. Yang kedua, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang ketiga, bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri. Terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Satu, validasi tindakan yang salah. Di sini membantu murid mengenali basicnya atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ketika melakukan kesalahan itu, pada dasarnya setiap tindakan mempunyai tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu pemberkatan, kebebasan, kasih sayang, kebenaran, kehidupan kebenaran, atau bertahan hidup. Nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa saja yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal ini seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi seorang yang seperti apa? Demikianlah hasil presentasi saya aksi nyata 1.4 diseminasi budaya positif. Sekian dan terima kasih. Ini adalah contoh segitiga restitusi yang saya lakukan dengan peserta didik. Mari, selamat pagi juga. Silakan duduk. Halo Rifan. Apa kabar? Rifan, kemarin ibu mendapat laporan dari ibu Ice bahwa kamu sering terlambat masuk kelas setelah jam istirahat selesai. Apa itu benar? Jadi kamu pergi kemana? Apa yang kamu lakukan di lapangan? Baik, Rifan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba pikirkan, bermain bola sampai lupa waktu itu apakah ada manfaatnya? Lalu, terlambat masuk kelas karena keasikan bermain bola kaki. Yang kamu lakukan itu benar atau salah? Salah, Ibu. Saya sudah melanggar aturan dan membuat guru jadi cemas dan juga bisa dimarahi orang tua apabila mereka tahu. Kenapa Rifan sampai terlambat masuk kelas? Kemarin saya dikasihkan membawa saya dan teman-teman tidak minum suara yang lonceng masuk kelas. Sekarang kamu sudah sadar atau belum? Sudah, Ibu.
Apakah kamu masih akan terlambat lagi? Kami minta maaf. Tidak akan terlambat masuk kelas lagi dan tidak akan membuat guru cemas. Untuk kedepannya, bila sudah waktunya masuk kelas, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan mengajak teman-teman segera masuk kelas. Saya juga akan minta maaf. Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan. Ya, Ibu. Terima kasih. Permisi. Ya, silakan. Ya, mari Sarah, silakan duduk. Sarah, apa kabar? Ya, kemarin Ibu dapat laporan dari keadaan kalau Sarah tidak masuk atau membolos kelas pada jam matematika. Kenapa? Sarah belum bolos karena selama ini Sarah merupakan guru prestasi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah berbuat kesalahan, dan ketika ibu melakukannya, pasti ada alasannya kan? Coba ceritakan kenapa Sarah tidak mengerjakan PR sehingga nekat membolos pada jam matematika. Semalam saya menyaksikan permainan game. Saya melihat sampai malam. Akhirnya saya mengambil Wah, pasti bisa Sarah bermain game. Di sini ibu tidak menyalahkan Sarah. Di sini ibu mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang bisa Sarah lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Maka harus sekolah dan dunia belajar demi masa depan kamu. Berarti dengan membolos ketika jam pelajaran kamu merugikan dan kamu sendiri kan? Nah, sekarang kita kembali ke kreativitas kita. Apa yang kita percaya? Apakah yang Sarah lakukan tadi terjadi dengan kreativitas kita? Nilai mana yang belum kamu tunjukkan? sesuai Bu. Jika yang belum sesuai bertanggung jawab dan mengikuti pelajaran supaya waktu yang telah ditentukan. Apakah Sarah bersedia memperbaikinya sekarang? Ya Bu, saya akan memperbaiki sekarang. Ibu senang mendengarnya. Mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas yang sudah menjadi kesepakatan bersama, mengerjakan tugas yang diberikan guru, dan mengikuti pembelajaran sesuai waktu yang telah ditentukan. Nah, sekarang apakah yang akan Sarah lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya akan segera pulang kepada keadaan dan tidak mengulanginya lagi, serta segera mengerjakan PR yang sudah tertunda Bu. Dan untuk kedepannya jika ada tugas dari guru, saya akan segera mengerjakannya. Saya tidak akan menunda-nunda mengerjakan tugas saat ini. Baik, terima kasih Sarah. Mau belajar menjadi orang yang bertanggung jawab dan mampu menemukan solusi atas permasalahan diri. Semoga kelak Sarah menjadi orang yang berhasil. Terima kasih. Sekarang silakan kembali ke kelas. Berikut ini adalah contoh keyakinan kelas.